Manggung disaksikan sang buah hati, itulah yang menjadi angan-angan Andi rif. Suatu kebanggaan tak terkira bagi Andi, jikalau Balian Ibrahimovic Karyono, jagoan kecilnya, bisa mendampingi setiap kali ayahnya pentas. Hanya saja umur Balian masih belum genap setahun, jadi cukup riskan untuk diajak bepergian jauh. Maka dari itu setiap kali konser keluar kota, Andi mau tak mau harus menanggung rasa sepi. Tak hanya Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Pemirsa, seperti biasa ada kuis Gospot berhadiah 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik di spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak terus beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Setiap manggung di luar kota, Andi rif selalu membawa pakaian anaknya. Adi MS membuat terobosan baru dalam sejarah orkes musik simfoni. Seperti apa sisi keibuan Nurul Arifin? Indonesian Idol 2006 punya persembahan khusus untuk anak-anak. Kemarin, Reni Jayusman tak kuasa menahan air mata saat menyaksikan Yuka Mandiri putrinya mengikat janji nikah dengan Dery Oktami. Bermain memicu kreativitas anak. Hal itulah yang sedang digalakan Dewi Huges dan Mona Ratuliu. Pemirsa, inspirasi datangnya dari anak. Begitulah pengalaman pribadi Adi MS. Ide akan menggelar musik simfoni yang digandrungi halayak muda terinspirasi dari hobi Kevin, putranya yang gemar bermain games. Andi rif mengidam-idamkan anaknya Balian Ibrahimovic Karyono bisa mendampingi Andi setiap kali manggung bersama Rif di luar kota. Tapi anaknya masih terlalu kecil untuk dibawa keluar kota. Maka Andi selalu membawa pakaian si kecil sebagai obat kangen. Mau tahu lebih lengkap ceritanya? Inilah Gospot. Manggung disaksikan sang buah hati, itulah yang menjadi angan-angan Andi rif. Suatu kebanggaan tak terkira bagi Andi, jikalau Balian Ibrahimovic Karyono, jagoan kecilnya, bisa mendampingi setiap kali ayahnya pentas. Hanya saja umur Balian masih belum genap setahun, jadi cukup riskan untuk diajak bepergian jauh. Maka dari itu setiap kali konser keluar kota, Andi mau tak mau harus menanggung rasa sepi. Tak hanya jauh dari anak, Andi juga rela terpisah jarak dari Lila Sisilia, istrinya. Sekarang setelah lahir yang anak belum sempat karena dia masih terlalu kecil untuk diajak. Mungkin nanti kalau udah bisa jalan baru. Itu cita-cita saya dari dulu, saya ingin manggung, beres manggung pulang ke hotel ada anak dan kadang bisa bawa anak ke panggung, ngiring dan teman-teman yang lain juga. Dia lagi soundcheck ditemenin anaknya, saya pengen kayak gitu. Lebih baik gitu ya memikirkan kondisi si kecil, karena kan jadwal manggungnya itu kalau di luar kota tidak yang 4 hari satu kota, jadi 4 hari itu udah 3 kota, jadi kan jaraknya tuh pindah-pindahnya lebih cepat. Si bayi kan mesti adaptasi sama cuaca segala macam, jadi saya pikir udah di rumah aja ya. Nanti kalau misalnya ada waktunya belum datang ya, setahun 2 tahun nggak mau maksain gitu. Sebagai obat pelepas rasa rindunya kepada si kecil, Andi selalu membawa pakaian bayi anaknya, manakala ia harus manggung keluar kota. Keluar kota sekarang saya selalu bawa baju anak saya bekas dia pakai, minyak wangi, dikasih minyak wanginya, jadi kalau buka koper ada baju dia. Kehadiran anak seakan memberi warna dalam kehidupan rumah tangga. Kehangatan keluarga bahagia itu terlihat pada keluarga pasangan Adi MS dan Memes. Keharmonisan antara orang tua dan anak itu terlihat pada perhatian Adi MS kepada Kevin anaknya. Meski Adi punya kesibukan yang tinggi, ia tetap menaruh perhatian pada hobi Kevin. Boleh dibilang, Kevin getol banget main game Final Fantasy. Melihat itu, Adi MS lalu tercetus ide untuk membuat musik simfoni Final Fantasy.
Saya simply melihat bahwa ini merupakan satu kesempatan saya bisa masuk, bisa berkenalan dengan anak-anak muda, dengan generasi jauh lebih muda, untuk lebih memperkenalkan the beauty of symphonic music. Aku bangga soalnya ya emang papa suka cari sesuatu yang baru gitu lah, yang apa intinya bukan komersil gitu, tapi bukan komersil bukan berarti melenceng dari selera masyarakat gitu. Jadi komersil yang orang suka tapi nggak kepikiran gitu loh. Nah, itu menurut saya sesuatu yang mungkin saya harus tiru gitu di kemudian hari. Tidak hanya sekali ini saja ADMS membuat musik simfoni yang mengangkat ikon-ikon animasi. Sebelumnya, ia juga pernah menggelar musik simfoni Star Wars. ADMS membuat terobosan semacam itu dengan tujuan mengakrabkan musik simfoni kepada halayak muda. Di luar itu sering dipakai sebagai alat pendidikan karena memang banyak kali dilihat dari segi manajemen, dari segi stimulasi otak dan sebagainya pengaruhnya ya. Dan di sini jarang yang mau peduli pada manfaat musik simfonik atau klasik gitu ya. Pemirsa, sejak berumah tangga, Nurul Arifin memilih mundur dari dunia perfilman. Ia beralih peran sebagai seorang aktivis. Aktivis di bidang sosial politik juga aktivis dalam keluarganya. Bagaimanakah cara Nurul membangun kehangatan keluarga di tengah kesibukannya? Inilah Gospot. Sejak menikah dengan Mayong Suryo Laksono pada tahun 1991, sedikit demi sedikit Nurul Arifin mengurangi jam terbangnya sebagai aktris. Hingga pada akhirnya dia sama sekali menghilang dari percaturan dunia perfilman nasional. Nurul kemudian mengalihkan aktivitasnya. Memang Nurul masih kerap muncul di media, namun bukan untuk berakting, melainkan untuk menyuarakan aspirasi seputar perempuan, narkoba, AIDS, atau bahkan giat mengusung suara salah satu partai politik. Kegiatannya ibu rumah tangga jelas, terus saya lagi nyelesain studi S2 di UI, kemudian saya ya aktif di Parpol sebagai pengurus, terus yang terakhir ya seminar-seminar di daerah, kalau nggak di Jakarta gitu. Nggak pernah berhenti sih, ada terus tiap minggunya, alhamdulillah. Meski padat kegiatan, Nurul tak lantas melupakan perannya sebagai ibu dan istri. Saat berada di rumah, Nurul terus membina komunikasi hangat dengan suami dan kedua putranya. Sesuai dengan wataknya yang cenderung rame, Nurul menjadi sosok penyeimbang bagi Mayong yang cenderung pendiam. Sebagai ibu dari Maura Magnalia Madia Ratri serta Melchior Mirari Manusakti, dari waktu ke waktu, Nurul selalu memantau perkembangan pendidikan mereka. Anak-anak baik, Maura udah kelas 1 SMP sekarang, terus yang kecil udah kelas 4 SD, Mayong masih seperti dulu gitu. Anak sulung Nurul sudah duduk di kelas 1 SMP, sedangkan yang bungsu duduk di kelas 4 SD. Tentunya Nurul juga mengetahui keluh kesah anak sulungnya saat ia berhadapan dengan ujian akhir nasional. Ujian yang hingga kini masih menuai pro dan kontra. Kalau UAN sih terus terang kan banyak pro dan kontra gitu ya. Tapi di luar segala macam yang kontra, saya sendiri secara pribadi ya jelas tidak menyuarakan yang lain. Saya melihat ada upaya yang baik dari pemerintah untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia Indonesia begitu. Kadang-kadang saya cukup prihatin ketika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya bahwa SDM Indonesia itu termasuk yang rendah gitu. Nah, PR-nya itu ada di pemerintah, bagaimana bisa menyosialisasikan pelajaran-pelajaran yang yang nantinya akan diujikan untuk bisa sama gitu sampai ke daerah, sampai pelosok. Itu yang sulit sebetulnya. Karena upayanya sih, niatnya sih udah baik begitu ya. Cuma mekanismenya itu yang tidak jalan sehingga tetap ada gap antara pendidikan yang di pusat, yang di kabupaten, provinsi, sampai kota, sampai pedesaan begitu. Pemirsa, bertepatan dengan Hari Anak Nasional, para kontestan Indonesian Idol memberikan penyuluhan sekaligus pendidikan kesehatan untuk anak-anak di daerah Banten. Reni Jayusman punya gawe. Ia menikahkan Yuka, anak pertamanya dari pernikahan Reni dengan Putu Wijaya.
Selain punya kebolehan menyanyi, para finalis Indonesian Idol 2006 ternyata bisa juga menjadi penyuluh spesialis anak-anak. Nah, bertepatan dengan Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari ini, kemarin para finalis Indonesian Idol ini memberikan penyuluhan kepada anak-anak tentang pentingnya kebersihan untuk kesehatan serta pendidikan umum. Di samping memberikan penyuluhan, mereka juga membagi-bagikan hadiah serta menghibur anak-anak. Di Hari Anak Nasional ini